memberikan kita arah, semangat, dan tujuan hidup. Meski jalannya penuh dengan tantangan, setiap langkah akan membawa kita menuju jalan kesuksesan dan luar biasa. Nah, sebelum masuk ke materi hari ini, apakah masih ingat materi minggu lalu? Masih. Apa kira-kira materi minggu lalu? Lensa. Nah, betul sekali. Nah, pada lensa ini menggunakan prinsip pembiasan cahaya untuk mengumpulkan atau menyebarkan cahaya. Nah, jadi hari ini kita akan membahas mengenai pembiasan cahaya. Nah, pembiasan cahaya ini di dalamnya ada hukum Snellius dan pembiasan cahaya pada kaca Van-Fresnel. Nah, sebelum itu, Ibu akan menayangkan sebuah video. Nah, kalian perhatikan secara seksama ya. Wow, that was a very cool magic trick. Now check this out. Oh. Hey, stop crying. Your magic wand is not. Nah, kira-kira apa yang terjadi pada tongkat ajaib? Nah, betul sekali. Nah, kenapa kok tongkat itu terlihat patah padahal pada aslinya itu tidak patah? Kenapa? Betul sekali. Nah, sebelum masuk ke materi, Ibu harap kalian dapat menjelaskan mengenai pengertian pembiasan cahaya, hukum Snellius, dan hukum Snellius. Nah, selanjutnya kalian dapat meneliti sudut datang, sudut bias, dan bias menggunakan hukum Snellius melalui percobaan sederhana. Selanjutnya, kalian dapat mendeskripsikan perubahan arah cahaya pada saat melewati sebuah medium dan menggambarkan jalur pembiasannya. Dan yang terakhir, setelah kalian melakukan percobaan sederhana, kalian dapat menerapkan konsep pembiasan cahaya dan hukum Snellius pada kehidupan sehari-hari. Nah, selanjutnya untuk mengetahui seberapa pahamnya kalian mengenai pembiasan cahaya, Ibu minta kalian untuk melakukan praktikum dan berdiskusi. Nah, Ibu akan membentuk dua kelompok, yaitu kelompok 1 dan kelompok 2. Yang untuk perwakilan kelompok untuk bisa ke depan mengambil alat dan bahan yang sudah Ibu siapkan. Nah, semua kelompok sudah dapatkan dananya masing-masing? Nah, jangan lupa diisi untuk nama kelompoknya dan dibaca panduan dan langkah-langkahnya agar kalian bisa mengerjakan dengan baik. Jika ada yang kurang paham atau bingung bisa langsung ditanyakan kepada Ibu ya. Baik, Bu. Nah, ini tebalnya. Diukur. Tidak usah. Nah, ini sudah ada kan? Ini adalah tebalnya. Ini sudah ada. Jadi tidak usah perlu dicari untuk petinya. Nah, yang satu itu ditancapkan di sini. Nah, ini antara jarak jarum pentilnya jangan terlalu jauh. Ibu
buat garis dulu. Nah, selanjutnya kan ambil yang berapa dulu tadi? Ini yang 45. 45. Nah, digaris dulu. Ya. Nah, jarum pantulnya ditancapkan di sini sama di jaraknya jangan terlalu jauh antara jarum pantul pertama sama yang kedua. Nomor 1 itu cerita gimana? Sembayangannya itu dia dari samping. Nah, antara posisi 1 sama 2 itu garisnya sejajar. Ya. Ya kan? Cuma tinggal teliti. Jadi satu gitu. Yang sudah sudah. Oke, kalau sudah semua, aku minta perwakilan dari salah satu kelompok untuk mempresentasikan hasil dari percobaan yang telah dilakukan. Kira-kira kelompok berapa yang maju? Kelompok 2. Oke, semangat kelompok bisa maju untuk mempresentasikan. Nah, yang lain mendengarkan kalau ada jawaban yang berbeda itu menanggapi. Selamat teman-teman. Ya, ini saya perwakilan dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil percobaan di kelompok kami. Jadi percobaan ini itu tentang kebiasaan pada kaca pelang paralel. Nah, untuk yang pertanyaan pertama, sebutkan variabel-variabel dalam percobaan yang pembiasan kaca paralel. Jadi pada percobaan ini variabel bebasnya itu ada sinar gantang. Kemudian untuk variabel kontrolnya itu ada ketebalan kaca. Kemudian untuk variabel dari kaca itu ada I1, R1, R2 dan N dan juga T hitung. Kemudian bagaimana pengaruh ketebalan kaca terhadap pergeseran sinar pada kaca pelang paralel. Jadi semakin tebal kaca maka semakin besar jarak yang dilalui cahaya dalam kaca yang mengakibatkan pergeserannya itu lebih besar gitu. Kemudian berdasarkan hasil percobaan itu ketika kita menggunakan sudut sinar datangnya 45 derajat maka sudut pembias pertamanya itu ada 30 derajat. Kemudian sudut sinar datang kedua itu 30 derajat. Kemudian sudut sinar bias keduanya itu adalah 45 derajat gitu. Kemudian untuk T hitung atau pergeserannya ketika menggunakan sudut sinar datang 45 itu yaitu sebesar 3,0 cm. Kemudian untuk indeks bias dari kaca pelang paralel itu sebesar 1,47 gitu. Kemudian ketika kita menggunakan sudut sinar datang 60 derajat itu didapatkan sudut sinar bias pertamanya itu 35 derajat. Kemudian sudut datang keduanya itu 35 derajat juga. Kemudian sudut sinar bias keduanya itu ada 60 derajat. Untuk pergeserannya itu sebesar 3,11 cm.
dan untuk indeks biasnya juga ditemukan sebesar 1,57 gitu. Jadi kesimpulannya itu sinar datang garis normal dan juga sinar bias terletak pada satu dan datar. Nah, apabila sinar datang itu datang dari medium rapat ke medium kurang rapat, maka dia akan dibiaskan menjauhi garis normal. Kemudian apabila dia itu datang dari medium kurang rapat ke rapat, itu akan dibiaskan mendekati garis normal gitu. Kemudian semakin besar sudut sinar datang, maka pergeseran yang terjadi pada proses pembiasan ini itu semakin besar. Beri tepuk tangan untuk penyanyi. Nah, untuk lomba 2 apa ada tanggapan? Jawabannya hampir sama, Bu. Nah, pembiasan cahaya. Pembiasan cahaya itu merupakan sebuah fenomena yang terjadi ketika sebuah gelombang cahaya mengalami perubahan arah dan kecepatan saat melewati batas antara dua medium yang berbeda kerapatannya, seperti dari udara ke air atau dari kaca ke udara. Perubahan kecepatan inilah yang menyebabkan cahaya membelok ataupun dibiaskan. Nah, hukum Snelling itu berbunyi yang pertama, sinar datang garis normal dan sinar bias terletak pada satu bidang datar. Yang kedua, apabila sinar datang dari medium rapat ke medium kurang rapat, maka sinar akan dibiaskan menjauhi garis normal. Sebaliknya, jika sinar datang dari medium kurang rapat ke medium lebih rapat, maka sinar dibiaskan mendekati garis normal. Dan yang terakhir, perbandingan sinus sudut datang atau I dengan sinus sudut bias atau F merupakan suatu bilangan tetap. Bilangan tetap ini yang menunjukkan indeks bias. Nah, yang selanjutnya yaitu pembiasan pada kaca paralel. Nah, proses pembiasan cahaya pada kaca paralel ini terjadi dalam dua tahap. Yang pertama, ketika cahaya memasuki kaca dari udara, cahaya akan dibiaskan mendekati garis normal karena indeks bias kaca lebih tinggi. Yang kedua, saat cahaya keluar dari kaca kembali ke udara, cahaya dibiaskan menjauhi garis normal. Meskipun sinar cahaya tampak sejajar setelah melewati kaca, posisi sinar sebenarnya mengalami pergeseran akibat pembiasan kedua permukaan. Nah, ini merupakan rumus perhitungan pergeseran sinar dan rumus mencari indeks bias. Nah, di mana rumus perhitungan pergeseran sinar itu T sama dengan D sin I pen R per cos R. Sedangkan rumus mencari indeks bias yaitu N sama dengan sin I per sin R. Nah, sebelum Ibu menutup pembelajaran pada pagi hari ini, kalian scan dulu refleksi pada PPT. Semuanya sudah mengisi? Sudah. Wah, terlihat ya kalian sangat senang sekali pembelajaran hari ini. Nah, untuk pembelajaran minggu depan kita akan pelajari mengenai hukum Wheeler. Nah, Ibu harap kalian mempelajari terlebih dahulu materi minggu depan dan resum. Nah, sebelum kita menutup pembelajaran pada pagi hari ini, Ibu minta untuk perwakilan atau ketua kelas untuk mungkin berdoa. Jadi sebelum pembelajaran pada pagi hari ini, mari kita berdoa sesuai dengan kepercayaan yang kita masing-masing. Berdoa dulu. Berdoa Oke, mungkin itu saja yang dapat disampaikan. Apabila ada kurang dan lebihnya, Ibu